ayatnya 26. Jadi aslinya kekuasaan kerajaan itu milik Allah. Dia berikan pada siapa saja yang pantas menurut dia. Ya. Dan dia cabut kekuasaan itu pada siapa saja yang dia kendaki. Baik. Nah, ibu-ibu mau kesini lagi? Insya Allah. Minta aja sama Ustazah Sarifat. Amin. Ya, ini adalah Masjid Nabawi yang sangat terkenal, itu masjid yang terindah di dunia. Dia punya kubah, orang-orang kan atur dua, dia 27. Kubahnya 27. Pintunya itu semuanya berlapiskan emas murni, ya. Kalau kata askar di sana, bulu zahab, semuanya emas. Sampai saya pernah ke kamar mandinya, itu pegangannya itu emas 18 karat itu. Pegangan untuk ke kamar mandi. Orang Arab, ya kan? Duit nggak ada serinya. Baik. Judul kita adalah pemerintahan cara Islam. Pemerintahan model Islam. Kedaulatan sebetulnya di tangan rakyat. Orang-orang demokrasi juga kedaulatan di tangan rakyat. Oh ya, belum lihat. Judulnya itu pemerintahan cara Islam. Jadi ini bisa disampaikan lagi kepada ibu-ibu punya murid pengajian. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat yang menjalankan hukum Allah, bukan hukumnya sendiri. Bukan hukumnya sendiri. Ya. Lantas setelah mereka berkumpul, mereka memberikan atau mendelegasikan kedaulatannya kepada sekelompok orang-orang pintar, alim ulama, cendekiawan. Dalam Islam itu namanya Ahlul Hali wal Aqdi. Ahlul Hali wal Aqdi. Terdiri dari para ulama, cerdik pandai, intelektual muslim, tokoh-tokoh masyarakat. Setelah mereka berkumpul, bermusyawarah, mereka akan mencari atau mereka akan mengangkat, memilih, membaiat pemimpin yang kredibel. Pemimpin yang kredibel. Kredibel bahasa kitanya apa ya, Pak? Yang mumpuni. Betul itu. Yang mumpuni. Baik. Nah, sekarang kalau di Indonesia kedaulatan rakyat itu kan diserahkan kepada MPR dan DPR. Harusnya kan? Harusnya. MPR itu kan dulu lembaga tertinggi negara di Indonesia. Bukan presiden. Karena presiden itu nanti yang mengangkat, memilih adalah MPR. Waktu zamannya Pak Amin Rais lah, MPR itu bergiging. MPR itu punya cakar. MPR itu punya geraham. Jadi presiden waktu itu lemah di hadapan MPR. Kalau sekarang presidennya kuat, dia kuasa di hadapan siapa aja kuat dia, ya kan? MK aja jadi mahkamah keluarga, kuat itu. Walaupun kelihatannya orangnya pelangga-pelangga begitu, tapi kuat, ya kan? Nah ini fakta nih ibu-ibu, fakta nih bapak-bapak, kuat dia tuh. Baik, tuh. Sekarang
Ahlul hali wal aqdi ini lebih gawat lagi, diserahkan kepada oligarki. Iya, jadi ini oligarki sekarang yang main. Yang menentukan siapa presiden, siapa gubernur, siapa segala macam itu adalah oligarki sekarang. Oligarki itu bahasa lainnya bohir. Bohir itu kapital, para pemilik modal. Ya. Kalau kata Pak Rocky Gerung, hanya dengan 500 triliun ini berubah Indonesia. Dikasih tuh DPR kan 500 orang, kasih 1T, 500 triliun kecil bagi mereka itu. Ya kan? Dia bisa tentuin siapa presiden, siapa wakil, siapa segala macam itu. Dulu dalam Islam ahlul hali wal aqdi. Jadi sekarang itu adalah oligarki. Terdiri dari James Riyadi, Limbian Kun, Limbian Ki, Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, Harichan Silalahi, Budi Hartono, Michael Hartono, ya, Anthony Salim, ya, dan lain-lain yang dibilang 9 naga itu oligarki. Jadi dulu di dalam Islam namanya ahlul hali wal aqdi, aslinya para ulama, para cendekiawan, intelektual muslim yang intelektual, tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati dan dimuliakan oleh rakyat pada saat itu. Tugas mereka adalah memilih, mengangkat, membaiat pemimpin yang kredibel, pemimpin yang mumpuni. Ini dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang tadi bahwa rakyat itu memegang kedaulatan berdasarkan hukum bikinan Allah, bukan bikinan mereka. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Innal hukmu illa lillah. Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek kamu membuat-buatnya. Kalau dulu ada yang namanya Yakut, apa namanya Pak ya? Ada yang namanya Ba'at, ada yang namanya siapa Pak? Uzza, Lata dan lain-lain itu. Ya, dulu. Sebetulnya juga yang lain-lain itu juga ciptaan manusia juga nama-namanya. Nah, Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan tentang nama-nama itu. Ya. Sesungguhnya innil hukmu illa lillah. Keputusan hukum itu hanya di tangan Allah, kepunyaan Allah. Kita tidak boleh bikin hukum kecuali hukum itu selaras dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh misalnya Allah bilang itu jangan, kita bikin hukum juga jangan. Tapi sekarang ini kan nekat-nekatan, ya, bikin hukum yang bertabrakan dengan hukum Allah. Misalnya contoh, mereka mau melegalisasi LGBT, ya kan? Itu namanya bikin hukum yang melawan hukum Allah, menentang hukum Allah. Nggak boleh itu, ya. Nah, Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Suratnya 12 surat surat apa Bu? Yusuf. Ayatnya ke-40. Lanjutkan. Nah ini saya cuma baca ujungnya saja ya Bu ya. Ini ada pernyataan Allah, wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun.
Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Al-Maidah 44. Ini ada ininya, ini cuma ujungnya doang, Bu, karena kelamaan kita. Kelamaan. Al-Maidah 44. Jadi kalau kita nikah nggak pakai hukum Allah, pernikahan kafir itu. Ya, nggak sah. Misalnya mangan jambu karo kulit-kulite. Ya, Mbak Yu karo adi-adine. Kan ada orang nikahin empoknya sama adek. Kata hukum Allah haram tuh pernikahan begituan. Karena kita senang sama adeknya juga, empoknya juga, kita nikahin dua-duanya, kita borong, ya kan? Itu namanya pernikahan setan itu, ya Bu ya? Pernikahan setan yang bukan. Saya juga suka lihat di YouTube. Ada orang nikah sekaligus 4. Ya Bu ya? Nggak boleh itu Bu. Bolehnya sekarang nikahin perempuannya A, besok B, besok C, besok D, boleh. Tapi 4-4-nya nggak boleh. Nggak boleh. Ya itu hukum Allah, nggak boleh begitu. Sama seperti tadi. Ada seorang sahabat Nabi yang munculnya hadis itu, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini ada seorang sahabat Nabi, nggak pernah cekcok sama istrinya, nggak pernah berantem sama istrinya, nggak pernah lempar-lemparan piring, penggorengan muter, belum pernah. Ya, belum pernah. Tahu-tahu dia menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ternyata istri saya saudara sepersusuan saya. Anak kami udah 6. Gimana ya Rasulullah? Firaq. Cerai kamu. Itu hukum Allah. Begitu ya Rasulullah, ya dengan linangan air mata. Neng, abang ceraikan kamu karena kita ini saudara sepersusuan. Bagaimana itu? Hah? Kalau kita kan kakak udah ada terlanjur bang, udah 6. Nah, kalau kita kan nggak bisa kelarin tuh persoalan tuh. Sampai sini aja, selesai. Itulah keluar hadis, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. 7 golongan yang akan masuk surga itu. 7 golongan yang akan masuk surga, begitu tuh Bu. Wah, itu hukum Allah. Lagi Bu ya, surat Al-Maidah ayatnya yang ke-45 nih Bu. Tadi kan 44. Nah ini ujungnya aja Bu ya. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang berhukum tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Jadi kalau yang pertama gelarnya kafir, yang kedua zalim. Zalim itu juga gak bakalan masuk surga itu. Nah, yang ketiga, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan. Nah, wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Di Indonesia ini yang paling sering adalah masalah warisan. Warisan maunya bagi rata. Itu komunis kalau bagi rata. Kalau Islam, lelaki 1, perempuan setengah. Bersedia nggak? Kalau nggak bersedia, faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasiqun. Paling rendahnya itu fasik loh. Kalau nggak berhukum dengan hukum Allah. Ya kalau di Indonesia kan kenegaraannya belum Pak ya, belum. Tapi insya Allah perlahan tapi pasti. Jilbab dulu orang pada takut. Tapi sekarang kan artis-artis saja pakai jilbab. Setan-setan di TV udah pakai jilbab.
Kenapa? Emang hukum Islam di Indonesia itu pelan tapi pasti. Slow but sure. Ya kan, Boy ya? Pelan tapi pasti. Apalagi sekarang jilbab bikin orang cakep. Ya kan? Nggak pakai disanggul-sanggul, udah bles aja kan, kayak topi aja tuh jilbab tuh, ngacir ke pasar. Tapi kayak celana pendek. Ya kan? Kayak orang iya sekarang kan begitu. Artis yang mempopulerkan jilbab, tapi dia sendiri juga yang merusaknya itu. Pakai jilbab, tapi bajunya kayak lepet. Tahu Bu baju lepet Bu? Tahu kan? Nah, kata orang Purwokerto pletat tuh, ya kan? Pating plonot kata Pak Slamet tuh kan? Nah itu serem itu. Jadi anak-anak kita juga sekarang jilbabnya nggak kayak emak-emaknya. Ada yang diputer-puter doang di lehernya. Hah? Ada yang diapain Bu? Yang diselempang-selempangin doang. Ya? Banyak kan? Masya Allah. Baik, lanjutnya. Lantas bermusyawarah. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan secara musyawarah. Jadi musyawarah itu keputusan tertinggi buat orang-orang Islam. Yang bermusyawarah itu tadi para ulama, cendekiawan, intelektual, tokoh-tokoh Islam. Terus kata Allah, kalau sudah begitu seperti itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki mereka yang kami berikan kepada mereka. Asy-Syura ayat 38. Asy-Syura ayat 38. Satu lagi ayatnya, ya Bu ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Walau kunta fazan ghalizal qalbi la anfadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi Nabi Muhammad di hadapan para pengikutnya, para rakyat jelatanya, lemah lembut mereka. Termasuk, ya mohon maaf, kalau kita ngadain walimahan Bu, itu kata Nabi seburuk-buruk walimahan yang kamu undang hanyalah orang-orang kaya kamu saja. Dan orang-orang yang kagak kaya, miskin-miskin, rakyat jelata nggak diundang. Kenapa? Karena yang rakyat jelata, orang miskin itu makannya banyak, amplopnya tipis katanya. Padahal orang kaya makannya juga banyak Bu. Iya saya kan itu kalau di pesta pernikahan Bu ya, ada topping-topping, ada sate padang, ada zupa-zup, ada gentong, empal gentong, ada mie tek-tek, habis sama orang kaya tuh. Saya tinggalin sholat isya, lah udah kagak ada, tinggal bihun. Ustadz Suhada almarhum, saya lihat juga sama waktu itu Pak Insan ngadain pernikahan. Dia datang tinggal bihun. Gimana Pak Insan? Ya habisnya gimana? Ngadainnya di Atin, warung Padang jauh. Makanya saya Bu, insya Allah kalau saya menikahin anak, saya mau ngadain Pondok Laras kalau saya Bu. Pondok Laras itu di akses UI, tahu kan? Nah ibu-ibu waktu itu pernah ketemu sama saya tuh. Saya ada pertemuan sama anak-anak HMI di situ. Kenapa Pondok Laras? Pertama Pondok Laras itu makanannya nggak mungkin kehabisan karena itu restoran. Kedua, kita tidak perlu membayar tukang cuci piring karena karyawan Pondok Laras tukang cuci piring semua. Aman kan? Itu yang saya ajarin Bu. Kalau mau
jangan hubungi saya, terus saya sama tukang. Baik. Nah, sekiranya kamu bersikap kasar kepada mereka, tentulah mereka akan lari menjauhi kamu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampunan pada Allah pada mereka, dan wasyawirhum fil amr. Lagi-lagi bermusyawarahlah kamu ya dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu sudah membulatkan tekad, dan tekad nih pilih pemimpin itu, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Bertawakal itu, kalau ada ustadz yang mengatakan bertawakal kepada Allah adalah mewakilkan nasibnya itu kepada Allah, atau menyerahkan dirinya bulat-bulat pada Allah. Nah, ini contohnya Ibu, di zaman dulu. Ibu-ibu kalau umroh pernah ke sini? Mungkin nggak perhatian ya. Ini daerah ini namanya Sakifah Bani Sa'idah. Ya. Ini dibikin sama orang-orang Madinah itu, tempatnya bagus itu Bu. Subur gitu tempatnya, dibikin kayak taman. Ya. Ya, nggak Bu? Nah, ini 50 meter dari Masjid Nabawi. 50 meter dari sisi Nabawi, sebelah sini kalau nggak salah ya. Nah, saya diajak oleh suaminya Ibu Nilma bersama istri saya Pak Ali Masyar, tahu ya? Waktu itu kita umroh dengan Al-Kausar Prima Utama. Sekarang namanya Dream Team, sekarang namanya ya. Bukan itu lagi. Jadi saya diajak ke situ. Nah, ini tempatnya kayak gini, Bu. Nah, ini adalah waktu itu di sini nih saya tahun 2014 Bu ya. Sekarang mungkin lebih rimbun lagi gitu. Nah, di tempat ini Sakifah Bani Sa'idah, ketika Rasulullah SAW wafat, ini kan makamnya Nabi ya. Rasulullah itu wafat, penguburannya, pemakamannya tertunda 2 hari. Kenapa? Karena belum diangkat pemimpin setelah Nabi Muhammad. Belum ada. Nah, pemakaman Nabi itu diurus oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, Fudail bin Abbas dan lain-lain. Ya, diurus. Ya, kalau ngurus jenazah kan gak usah banyak-banyak amat. Tapi kalau ngurus umat banyak, itu harus orang-orang gedean. Datanglah Abu Bakar, Umar dari kelompok Al-Muhajirin, ya Bu ya, ke tempat ini. Terus datanglah wakil dari kaum Ansor, Sa'ad bin Ubadah, datang ke tempat ini. Pidatolah Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, pemimpin besar kita, sudah berpulang ke rahmatullah. Dipanggil sama penciptanya, dipanggil sama yang mengutusnya, dan kepemimpinan tidak boleh kosong, walaupun hanya 1 hari, nggak boleh kosong. Gitu Bu ya, Bapak-bapak sekalian, Abu Bakar. Jadi saya akan mengangkat dia, waktu itu fungsinya jadi ahlul hali wal aqdi, karena dia kan sahabat besar, mertuanya Nabi. Yang satu di goa itu, orang yang keduanya itu kan Abu Bakar, ya Bu ya. Termasuk laki-laki pertama yang masuk Islam itu Abu Bakar. Luar biasa lah pokoknya prestasinya Abu Bakar. Ketika Nabi mau dicatek ular,
Itu yang nahan pakai kakinya itu supaya Nabi nggak kecatek, kakinya Abu Bakar. Abu Bakar air matanya netes, jatuhlah ke pipinya Rasulullah. Rasulullah bangun. Kenapa engkau Abu Bakar? La tahub la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih hati. Allah bersama kita. Apa yang terjadi ibu-ibu? Saya ini bukannya nangis kenapa-apa. Saya disengat ular, ya kan? Jadi sama Nabi itu dalam kitab Fiqhus Sirah itu jempolnya Abu Bakar itu diisep sama Nabi. Mulut yang mulia begitu. Dibuang itu bisanya. Kalau cerita mistisnya sih, itu ular ribuan tahun nunggu Nabi di situ. Itu cerita mistis. Saya belum tahu hadisnya bagaimana itu ya. Itu cerita yang suka ada di YouTube yang aneh-aneh itu. Jadi YouTube juga tanya dulu sama Ustazah Sarifah, ini bener apa kagak ini? Mesti ada keterangannya, ya kan? Kan macam-macam itu kalau YouTube tuh. Selanjutnya, ya, Rasulullah udah meninggal, kepemimpinan sekarang tidak ada yang boleh. Nah, tidak boleh satu hari pun kita tanpa pimpinan. Akhirnya, singkat cerita, aku akan membaiat pemimpin di antara kita. Laki-laki yang paling perkasa di antara kita. Laki-laki yang paling kuat di antara kita, kata Abu Bakar. Dan dia adalah disebut oleh Rasulullah Al-Faruq. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembela Islam yang paling tegas. Orang-orang perang, orang-orang hijrah, ngumpet-ngumpet. Kalau dia kan nggak ngumpet-ngumpet, dia nantangin. Barang siapa yang bininya kepengen jadi janda dan anaknya kepengen jadi yatim, halangi Umar bin Khattab. Kalau itu kan lain. Kenapa bu? Hah? Mikrofon. Ini normal nih, nggak apa-apa bu ya, cuit-cuit begitu kan? Anggap aja radio Kamajaya. El Sinta aja. Ya bu, diangkat itu tangannya Umar oleh Abu Bakar. Saudara-saudara kaum Muhajirin, kaum Ansor, saya akan mengangkat Umar sebagai pimpinan kita. Setuju? Setuju. Yang nggak setuju siapa bu? Yang nggak setuju siapa? Umar sendiri. Luar biasa nggak? Itulah orang Islam, ya kan? Orang Islam tuh kagak mau nunjuk-nunjuk dirinya, gua aja yang dipilih, kagak mau. Pilihlah saya bersih, saya profesional, saya anti korupsi, kan? Ya pak, pas. Muji sendiri. Air laut siapa yang ngasinin? Ya kan? Itu banyak. Iya. Asin sendiri. Orang kaya dari mana yang bisa ngasinin air laut? Biar Raja Salman juga nggak mampu. Laut segede apa tahu, asin sendiri itu. Tapi ikan laut tidak ada yang asin. Dia asin kalau dia sampai di Muara Karang, diasinin sama orang, ya kan? Baik, kalau orang Manado bilangnya ikan garam. Pak Denny mau ikan garam, waktu ceramah di Manado saya itu. Ikan garam apa nih? Itu ikan asin tuh. Ikan asin. Nah, Umar menundukkan menjatuhkan tangannya. Ngomongnya apa bu? Luar biasa. Wahai Abu Bakar, selama engkau masih hidup, aku tidak berani berjalan di depannya. Wow. Ya kan? Subhanallah. Itu orang sangat berakhlak, sangat beretika, tidak endasmu. Ya. Iya, etis gitu kan. Itu etika tinggi itu bu. Makanya etika tuh sama akhlak kalah.
Akhlak itu, etika tuh bagian akhlak. Ya kan? Kalau saya datang ke rumahnya ibu-ibu yang nggak ada suaminya, ya kan? Assalamualaikum. Cara etika nih, waalaikumsalam. Bu, Pak Slamet ada nggak? Nggak ada, Pak Denny pulang aja. Itu dalam orang-orang sini, itu ibu nggak beretika. Betul nggak Bu? Tapi dalam akhlak, ibu itu berakhlak tinggi. Kenapa? Karena ketika saya disuruh masuk, suaminya nggak ada, itu mengundang dan mengandung fitnah besar. Jadi diincar Pak RT nih. Hah? Diincar Pak RT. Diincar Pak RT kita. Kalau Pak RT-nya Islami, kalau Pak RT dikasih Samsu 2 bungkus beres, nggak ngapa-ngapa nih ya. Ya? Karena sobok kan semuanya jadi beres, Bu. Kulus sayin mulus bil fulus. Nah, kalau enggak, Ustaz pulang aja, ntar jam 7 suami saya udah pulang. Jangan bilang, Ustaz ngopi dulu aja sini, ini pas pisang gorengnya pisang tanduk lagi. Itu namanya setali 3 uang. Ya? Dalam Islam itu, akhlak itu di atas etika, seperti itu. Ini etika aja kagak, apalagi akhlak. Ya kan? Nah, inilah Umar bin Khattab turun. Jadi pada saat itu diambillah tangan Abu Bakar, dialah pemimpin kita. Dialah yang bersama Rasulullah, dia mertua Rasulullah, segala macam prestasinya disebut sama Umar. Akhirnya orang membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dan oleh orang-orang Syiah, ini orang Syiah ya. Orang Syiah datang nih ke sini nih. Datang mencaci maki Abu Bakar dan Umar di sini. Setan lu ya, pakai omongan Arab, kalau nggak pakai omongan Parsi ngomongnya tuh. Kenapa dia? Dia menganggap Abu Bakar dan Umar itu merampok kekuasaan Ali bin Abi Thalib yang sedang dikasih wasiat sama Rasulullah. Kata dia begitu, Bang. Itu asal mulanya Syiah itu. Ya. Dimainkanlah oleh Abdullah bin Sabah, Ali dibikin Tuhan dan lain-lain. Udah sampai sekarang. Tadinya cuma mazhab fikih, lama-lama jadi mazhab akidah. Sampai mut'ah segala macam, kawin kontrak bisa 3 bulan, bisa sebulan, bisa sehari, bisa sejam. Yang ngomong sama saya itu siapa? Ustadz Kiai Khalil Ridwan. Jadi dia lihat di Iran itu orang masuk berdua nih, mut'ah cuma sejam. Itu kiainya bawa stopwatch. Begitu sejam pencet, holas, keluar tuh masih pada pakai anduk. Serem kan? Serem banget. Masa Islam begitu? Masa Islam begitu? Ya saya juga khawatir tuh yang ada di Cisarua tuh begitu juga itu. Dia orang Saudi, orang segala macam, tapi di Cisarua jadi Syiah. Jadi kawin, iya kan? Jadi kawin kontrak begitu, tulisannya Arab semua. Saya sering training di situ. Kalau subuh mereka nggak ada yang keluar sholat subuh. Yang subuh yang pesek-pesek, yang pada jamaah yang pesek-pesek, yang mancung-mancung pada kemana tahu. Tapi kalau giliran lawan kita, Israel pesek yang pada banyak. Baik. Nah, setelah inilah pemimpin dalam Islam. Pertama, apa yang dicari itu, ini firman Allah ini. Qawiyul amin. Bukan amin. Dia kuat lagi terpercaya. Qalat ihdahuma ya abatis takjir. Inna khaira manis takjarta qawiyul amin. Salah seorang dari kedua perempuan itu mengatakan kepada bapaknya. Ini juga tafsirnya, ada mengatakan bapaknya itu Nabi Su'aib. Ada yang mengatakan dia itu adalah Syekhul Madian. Kalau Ustazah Sarifah percaya Su'aib atau Su'aib ya. Jadi Su'aib itu adalah mertuanya Nabi Musa. Ini anak perempuan 2 ini. Bilang sama babenya, kalau mau ngangkat orang untuk kerja sama kita,
adalah orang yang qawiyul amin. Akhirnya ini menjadi pakem dalam hukum Islam. Karena waktu itu ada ceritanya, waktu Musa ngangkat kendi itu isinya air, itu anak perempuan kakak adik itu, yang satu Sofuro namanya, yang satu lupa saya. Itu kan angin Pak ya, jenis kelamin angin kan laki, ya kan? Karena cukup angin kencang, suka nyingkap orang. nyingkap long dressnya anak perempuan, ya kan? Kelihatanlah betisnya yang melong-melong. Melong-melong apa ya Mas ya? Ya yang kinclong lah gitu. Kalau bahasa Purwokerto melong-melong. Di situ berhenti. Kata Musa. Kenapa? Bisa rusak nih iman saya. Kamu belakang berdua, saya di depan. Gitu. Jadi sunnahnya orang laki orang perempuan tuh kalau bukan suami istri, itu kalau jalan orang laki duluan. Orang laki mah nggak menarik apa-apa, tidak ada sex appeal-nya, nggak ada daya tariknya. Orang laki mah nggak ada. Biar pantatnya segede baskom juga kagak ngapa-ngapa orang laki mah. Tapi orang perempuan, waduh, apanya aja menarik orang perempuan. Iya, orang perempuan apa aja menarik. Mana sekarang perempuan zaman sekarang 65 aja masih muda. 65 masih muda, apalagi yang ditarik-tarik kayak Titi Puspa. Kenceng selama-lamanya. Umurnya di 86. 86 kagak kelihatan tua sedikit pun. Dulu waktu saya SD pulang ke Purwokerto, kampungnya ibu saya, umur 42 ada nenek-nenek dulu. Sekarang ibu-ibu nggak ada yang 42 nih. Ya kan? Semuanya 62. Dan cakep semua. Makanya bapak-bapak nggak boleh bertandang ke rumah ibu-ibu. Ya kan? Kecuali ada suami. Baik. Jadi pemimpin itu harus seperti itu. Bisa dipercaya. Amanah. Dia kuat imannya. Itu tadi. Kuat imannya tuh nggak mempan disogok, nggak mempan digodain perempuan, ya Bu ya, nggak mempan dikasih apa aja, gratifikasi dan lain-lain kagak, nggak mempan. Dia sendiri jujur, berame-rame jujur, sendiri takut kepada Allah, rame-rame juga takut sama Allah. Saya mau mengulangi lagi nih, Pak Margono itu salah satu guru saya, mungkin Ibu Sarifah kenal ya. Dia itu dulu adalah direktur Sari Pasifik dulu dia itu. Manajer yang punya Yan Darmadi waktu itu. Rombongan manajer itu mau diundang simposium di Seoul, Korea Selatan. Apa yang terjadi Bu? Sampai Singapura saja 53 manajer yang sholat tinggal 3. Yang 50 udah nggak sholat. Udah ngayap kemana tahu. Sampai di Seoul yang sholat tinggal Pak Margono. Terus baru nyelentangin badan, rapi-rapiin koper, ada yang ngetok. Bellboy, Greg, bawa potret perempuan-perempuan, bule, hitam, putih, belang dan lain-lain. Apa namanya? Everything you want, Mr. Margono, ya kan? Yang mana yang lo mau? Kata Pak Margono, saya ini guru agama di kampung saya. Nggak mau, udah pulang. Tapi dia berhenti apa enggak Bu? Enggak. I can stop loving you. Datang lagi ntar sore-sore, bawa yang lebih dahsyat lagi tuh gambar perempuan. Sama Pak Margono digabrukin pintu segabruk-gabruk, baru dia nggak balik lagi. Tapi kalau saya nggak mau, mohon maaf, datang lagi. Jangan sama setan mah nggak boleh begitu. Gabruk aja langsung, gobruk, ya kan? Termasuk juga di puncak itu banyak perempuan-perempuan yang saya lihat mereka pakai gaya tukang jamu, tapi tukang jamunya seksi banget. Datang-datang ke kamar-kamar ustadz yang pada mau training, mau bikin daurah. Itu kalau misalnya itu ada yang nugasin, ntar ustadznya dipotret terus repot.
Mau ngomong apaan kalau Ustadz udah begitu? Hah? Tuh film ditaruh di mana-mana. Jadi itu. Terus juga ini apa namanya ini amanah. Amanah itu sederhana, Bu. Kalau bahasa Betawinya amanah adalah apa-apa yang dititipin sama dia aman. Itu amanah. Iya kan, Bu? Nitipin omongan, nitipin duit aman, nitipin barang aman. Termasuk nitipin Indonesia. Indonesia yang gede aja nih, ada SDA, ada SDM. Sumber daya manusia ada 273,8 juta nih orang Indonesia sekarang. Titipin sama pemimpin kayak begitu, mau diapain itu? 273 juta orang. Dan SDA. Wah, kalau SDA hutan kita nomor 3 terluas di dunia. Kita ini paru-paru dunia. Laut kita juga termasuk terluas di dunia. Garis pantainya 80.000 kilometer. Ya, sekarang ini minyak kita, Aceh ini udah nemuin minyak baru 4,68 miliar barel, mengalahkan Saudi Arabia. Dikit lagi orang Aceh nih kaya raya nih, dikit lagi. Hah? Kenapa, Bu? Bisa dari dia. Bisa. Orang Sumatera udah bilang sama saya, ada tuh. Kalau misalnya ini pemilu curang, kami pisah dari Indonesia. Iya, di sono kan mohon maaf 01 rata-rata di sana itu, ya kan? Mohon maaf, ibu-ibu sekalian, ya kan? Bahkan yang namanya nikel, yang namanya apa namanya itu batu bara, di balik batu bara ada batu permata dan lain-lain, itu Indonesia yang punya. Harus dikasih sama orang yang amanah. Kalau orang kagak amanah, habis kita. Ya, yang selanjutnya pemimpin itu harus hafizun alim. Hafizun alim. Pandai memanage dan berilmu. Hafiz itu artinya menjaga sebetulnya. Mengawal negeri ini. Di-manage. Ya kan? Ini adalah pernyataan Nabi Yusuf yang diabadikan. Qala ja'alni ala khazainil ardi. Yusuf berkata kepada raja, jadikanlah aku bendaharawan di negeri ini. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Harus orangnya selain dia pinter begitu, dia harus pinter, Bu. Harus pinter. Istilahnya pemimpin itu harus generalis. Generalis itu kalau bahasa kerennya itu helikopter view. Melihat segala sesuatu itu kayak helikopter ngeliat ke bawah. Semuanya dia tahu. Pertanian dia tahu. Nanam singkong tumbuh jagung. Hah? Nanam singkong tumbuh jagung. Nanam singkong menumbuh jagung. Itu pertanian kagak tahu. Ada food state, hutannya hilang, singkongnya kagak. Ya kan? Ekonomi dia tahu. Hubungan luar negeri dia tahu. Ini mohon maaf, Bu ya. Ini mohon maaf. Kalau misalnya yang jadi nomor 2, terus kira-kira ya, Prabowo-nya kan udah tua, umurnya udah 72, dia misalnya sakit terus meninggal, kan yang naik yang ini nih. Bayangkanlah dia itu nanti akan berbicara di majelis-majelis sidang umum PBB. Dia akan bicara di negara-negara G20. Dia akan berbicara di apa itu konferensi ekonomi Davos, OKI, negara konferensi Islam itu kan. Coba itu. Pakai bahasa apaan coba? Pakai bahasa Jawa. Hah? Paling kalau bahasa Jawa, janji-janji aku ele. Bisa dia kan? Tapi kalau misalnya dia disuruh ngomong, babi. Kita ini punya diplomat ulung. Alhamdulillah orang Islam. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu menguasai 8 bahasa. Ada yang bilang 9.
Dia itu yang dipercaya sama Bung Karno. Hari ini tanggal 17 Agustus, besok tanggal 18 Agustus, dia ke negara-negara Arab, Mesir, Palestina, Saudi dan lain-lain, menyatakan bahwa saudaramu Indonesia sudah merdeka. Itu yang ngomong Haji Agus Salim, pakai bahasa Arab fusha, pakai bahasa Arab yang kromo inggil. Kalau orang Arab sini kan ditanya, Wan, mau kemana Wan? Reja dulu lah. Ngapain? Mau regut. Regut tuh bahasa Arab preman tuh, artinya tidur. Regut kan bahasa Arab bener kan naum ya Bu ya, bukan as-salatu khairum regut, as-salatu khairum minan naum kan begitu. Nah itu Agus Salim bicara pakai bahasa Arab yang halus, kromo inggil. Makanya mereka syekh-syekh, mufti-mufti mengakui. Coba kalau yang nggak ngerti apa-apa, mau ngomong apa ke negara-negara Arab itu? Kan pakai ini, pakai kotak nih. Nah, kalau itu kotak nggak bisa dibawa sampai Arab, ya kan? Ya kan? Nggak bisa pakai ginian mulu. Kalau orang mesti bercengkrama, bercanda, ya kan? Saya bukannya mengagumi Bung Karno ya, dia ketemu sama Kennedy, tepok pundaknya, how are you? Waduh. How about Marilyn Monroe? Begitu dia mau. Nanya ini juga cewek di Marilyn Monroe. Ya kan? Ya mohon maaf nih Bu ya. Bagi yang pengagumnya dulu, sekarang kan udah kagak. Ya kan? Seperti itu kira-kira. Dia ngomong, puasa segala macam itu. Coba itu. Ya. Kalau yang kita lihat kan, yang jagoan ibu-ibu kan bahasa Inggrisnya bagus. Kalau misalnya ini polanya di Amerika, mohon maaf nih Bu ya. Jadi mohon maaf ini. Haji Agus Salim tuh ngetik bahasa Belanda, dia ngomong pakai bahasa Prancis. Itu bahasa Prancisnya nggak masuk ke dalam ketikannya loh. Kalau kita coba ngomong pakai bahasa Indonesia, terus ngomong Jawa, pas kita lihat ketikan kita, yeneng tawa ngono lintan. Padahal tadi gua nggak ngomong begitu, karena apa? Bahasa itu kemasukan rembes di ketikan. Ingat-ingat nih Bu ya, nggak boleh nih, harus orang yang pandai, berilmu, ya kan? Bisa memanage negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang selanjutnya, pemimpin itu harus raufur rahim, belas kasih kepada rakyatnya, kesian sama rakyatnya. Dia kagak makan, kagak sekolah, kagak segala macam, kok pesta-pesta. Ya Bu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu, amat belas kasihan dia, lagi penyayang kepada orang-orang mukmin, pengikut-pengikutnya, rakyat-rakyat. Ini ibu-ibu sekalian, ya, luar biasa kan pemimpin ini. Sayang dia sama rakyatnya. Rakyatnya harus makan, rakyatnya harus make, rakyatnya harus punya rumah, rakyatnya harus sekolah dan lain-lain. Ibu-ibu sekalian, jadi raufur rahim. Jangan sama rakyat cuek, jangan sama rakyat galak, jangan main gusur, main tembak. Nih caksinya nih, ya kan? Main tembak, main gusur. La ilaha illallah. Jangan nih. Kita kepengen pemimpin kita itu yang raufur rahim, belas kasih, kesian pada rakyat. Ini Islam ngajarinnya seperti itu. Terus selanjutnya ibu-ibu sekalian. Nah ini Bu ya, ini larangan. Jangan orang kafir dipilih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin.
Kalau sekarang sih mungkin Yahudi Nasraninya nggak ada yang jadi pemimpin, tapi berafiliasinya ada tetap. Ya, iya. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil pemimpin dari mereka, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Al-Maidah 51. Inilah yang menyebabkan Ahok itu kalah. Ini ayat ini. Ya Bu. Kalau nggak ada ayat ini, dia lebih populer loh dari Anies waktu itu. Ya kan? Incumbent dia, pertahanan, kalah dia. Kalau Allah udah punya mau curangnya kayak apa, gampang kalau dikalahkan itu. Gampang. Ini curangnya bukan main nih. Kalau kata Noem Hayat, dosa Anies yang paling dosa adalah mengalahkan Ahok kalau kata mereka. Ini sekarang dia dendam sekarang. Oligarki itu dendam. Nggak boleh dia menang sekarang ini. Coba aja kita lihat, ya kan? Seru. Siksaan pedih buat orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pimpinannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul kafirina auliya min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultana mubina. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali, menjadi pimpinanmu dengan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Jadi kalau kita mengambil pimpinan yang kafir, itu alasan Allah untuk menyiksa kita ada jadinya. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jangan juga mencari pemimpin yang sekularisme, Bu. Ya, sekularisme itu adalah aliran pemikiran, pemahaman yang mempercayai dan meyakini serta mengimani bahwa agama harus dipisahkan dari negara, hingga dalam mengelola negara tidak boleh bawa-bawa simbol atribut negara, apalagi ajaran agama. Dalam prakteknya, sekularisme telah menjadi suatu ideologi yang anti agama dan memusuhi agama. Ibu-ibu sekalian, tadi saya terlewat ada yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Sarifah mengenai kekhawatirannya seorang kombes polisi. Nah, bahwa kombes itu namanya Komjen Polisi Dr. Andes Dharma Pongrekun MMMH. Dia mengatakan bahwa ada pandemi yang disiapkan lagi oleh WHO untuk, ya Allah, mereka tuh mau bikin apa namanya pandemi baru nantinya, dan kita nanti nggak berdaulat secara kesehatan, apalagi ekonomi. Kesehatan aja kagak nantinya, Bu. Ya, Bu ya. Jadi hanya pemimpin yang kuat nantinya yang bisa berani berkata tidak kepada WHO. WHO itu belakangnya farmasi-farmasi yang kurang ajar semua. Bill Gates dan lain-lain bikin nyamuk bionik yang kabarnya disebarkan nanti ke Jakarta Barat. Jakarta Barat tuh ada Tambora, ada Grogol, ada Danmogot. Itu, ya Allah, kata dia bilang ini untuk mencegah penyakit radang otak. Radang otak. Padahal itu bohong, itu kata Siti Fadila Supari itu bohong. Ya kan? Jadi harus ada pemimpin yang berani itu untuk ngomong. Ya kan? Ini enggak benar nih WHO. Iya. Jadi benar tuh yang dikatakan oleh Jerry Bigray itu benar itu. Ya Bu ya? Hati-hati. Terus juga Bu, ini pluralisme adalah suatu isme atau pemikiran, pemahaman yang meyakini serta mengimani bahwa semua agama itu benar dan sama. Pemimpin kayak begini nggak boleh juga. Sekalipun Allah dan Rasulnya ya yang mengatakan tidak berhak katanya mengklaim ajaran agama yang paling benar.
Dalam prakteknya, pluralisme telah menjadi suatu ideologi lintas agama yang mencampur adukkan ajaran agama. Ibu-ibu kalau ke Priuk pernah lihat ini? Pernah lihat? Ini di depan pos 8. Nah, sebelahnya gereja, dempetnya sama masjid. Ini katanya pluralisme. Yang masjid namanya Al-Muqarrabin, kalau yang gereja namanya Manahem. Ini katanya abang adek nih. Katanya saudaranya ngatur orang Islam atau bukan orang Islam. Nah ini. Nanti ini bisa banyak nanti. Terus lagi nih, Bu. Yang mana yang musola, yang mana yang masjid? Bingung kita ini. Iya kan? Di mana coba? Iya. Itu yang kita tahu patungnya dikasih sarung. Iya kan? Nah, itu kita tahu tuh baru tuh. Kalau yang sebelahnya kan kita nggak tahu. Nah, ada lagi Bu yang jahat lagi, liberalisme. Liberalisme itu adalah suatu isme, aliran pemahaman yang mempercayai dan meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah harus tunduk kepada akal, dan bahwasanya manusia memiliki kebebasan mutlak, sehingga termasuk Tuhan sekalipun tidak berhak untuk mewajibkan, mengharamkan sesuatu atas manusia. Karena wajib dan haram adalah pemasungan kebebasan dan pemerkosaan HAM. Dalam prakteknya, liberalisme telah menjadi suatu ideologi yang membolehkan berbagai kemungkaran seperti pornografi, porno aksi, kemungkaran perzinahan, homo, lesbian, pelacuran, pemurtadan, aliran sesat, dan penistaan agama. Ini liberal namanya. Nggak boleh nih, harus pemimpin tuh nggak boleh yang liberal tuh. Nah, terakhir Bu ya. Ini yang terakhir. Jadi ini adalah suara dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Ya. Nah, mudah-mudahan nih. Bentar. Ya, nggak kedengeran ya? Jadi, iya. Ada suaranya. Ada nggak? Kedengeran Bu? Sambil baca. Nah. Ada tulisannya. Kelihatan Bu tulisannya Bu? Ya, ada. Ya. Ada Pak, kelihatan Pak? Ya. Jadi singkat cerita, Pak Abu itu kan umurnya sekarang udah 85. Barangkali dia khawatir karena kalau nungguin kekhalifahan masih lama Bu ya, nungguin imaroh Islamnya masih lama. Jadi istilahnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kita kepada Allah semampu kemampuan kita. Jadi Pak Abu mengajak kita semua untuk memilih nomor 1 Bu ya. Kenapa? Untuk Islam. Karena di antara tiga-tiganya itu yang pro Islam, yang paham Islam dia gitu Bu. Ya ini juga bukan yang ideal, bukan yang terbaik, tetapi yang bisa Al-Fatihah kalau kata Ibu Ustazah Sarifah. Yang lain kan tahu ya kan, mohon maaf. Jadi ibu-ibu sekalian, tanggal 14 Februari itu
Kalau kata E.F. Saifullah Fatah, itu adalah hari perlawanan kita. Itu adalah hari perlawanan kita. Pada hari itu nama kita dipanggil nih Bu. Siti Fatimah masuk ke kotak penalti itu. Iya, di kotak TPS. Di situ ada paku. Di situ ada gambar tuh 3 calon itu, ya kan? Di situ ada kita, ada saya, ada kita ini. Di situ ada Rokib dan Atid kanan kiri Bu. Dan last but not least ada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tusuk itu akan kita pertanggungjawaban di padang mahsyar. Ya, bilangin kepada saudara-saudara kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pilihanmu akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ini dikasih kesempatan, ya. Ya, kalau misalnya dicurangin apa segala macam, ibu-ibu udah ikhtiar, bapak-bapak udah ikhtiar, nanti gak salah di hadapan Allah. Ini udah dikasih kesempatan, kok disia-siakan begitu? Bu ibu ya, seperti Pak Abu bilang, jangan ada yang golput Bu ya, jangan ada, ya kan? Suara ibu-ibu sama suara profesor sama, satu juga, ya kan? Mohon maaf nih, suara WTS sama suara ustadz tuh sama, satu juga. Jadi hati-hati ibu-ibu sekalian, inilah kesempatan kita untuk menentukan nasib kita ke depan, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk 1000 tahun ke depan. Kalau kata orang Jepang untuk 8000 tahun ke depan, ya kan? Kita ini masih bisa makan, bisa minum, bisa sholat dengan enak. Anak cucu kita belum tentu. Kalau pemimpinnya yang pro kepada kekafiran, pro kepada komunisme. Sekarang ini yang namanya negara Ethiopia. Negara Ethiopia itu sebetulnya negaranya populasinya banyak orang Islam, mayoritas. Tetapi karena banyak yang golput, sehingga yang berkuasa sekarang Kristen. Sekarang mau masjid dibombardir, digusur-gusurin, sholat pada di jalanan. Mau begitu Bu? Tidak, nggak merem kita matinya nanti ibu-ibu. Melek kita matinya, penasaran kita. Demikianlah ibu-ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga Allah berpihak kepada kita, berpihak kepada pimpinan yang akan kita pilih, berpihak kepada umat Islam, berpihak kepada orang-orang yang dizalimi, berpihak kepada orang-orang yang dirugikan, dan berpihak kepada orang-orang yang menegakkan Islam di atas segala-galanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana brik alaina sabra wa tawafana muslimin. Rabbana brik alaina sabra wa tawafana muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fil Palestina. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fil Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana amin Rasid Baswedan wa Abdul Muhaimin Iskandar. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga Engkau berkenan kiranya untuk memenangkan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar menjadi presiden dan wakil presiden di negara kami yang tercinta, negara kami yang takut kepadamu ya Allah, negara kami yang banyak penduduknya yang pemeluk agamamu ya Allah. Walaupun kami nggak begitu taat, walaupun kami nggak begitu takwa, tapi kami tidak berdaya ya Allah apabila bukan mereka, bukan saudara-saudara itu yang menjadi pemimpinnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, menangkanlah amin, menangkanlah Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar.
pada tanggal 14 Februari nanti. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang kompak, umat yang bersatu, umat yang siap untuk memenangkan pimpinan, calon pemimpin dan wakil pemimpinnya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bu. Jazakallahu khairan.